Utara tegaskan bahwa jalan rusak yang dilalui oleh para atlet voli PON yang viral di media sosial bukan merupakan akses utama. Ia mengatakan jalanan itu merupakan akses pendukung yang belum rampung pengerjaannya. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga mengaku telah menelusuri hal tersebut dan akan melaporkannya kepada Kejaksaan Agung serta Barreskrim Polri yang juga menjadi bagian dari Satgas Pengawalan Tata Kelola. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan sejumlah atlet PON ke-21 tahun 2024 di Deli Serdang, Sumatera Utara terprosok ke dalam lumpur saat menuju venue voli indoor. Bahkan sejumlah atlet terpaksa harus diangkut menggunakan alat berat dikarenakan buruknya akses menuju venue. Menanggapi hal itu, PJ Gubernur Sumatera Utara yang juga Ketua PB PON 21 wilayah Sumatera Utara menegaskan bahwa jalanan rusak yang dilalui atlet voli tersebut bukan merupakan akses utama. Ia juga mengatakan bahwa jalanan itu merupakan akses pendukung yang belum rampung pengerjaannya. Kejadian yang di voli kemarin, memang rencana Pak Presiden akan berkunjung ke situ. Standar protokol jalan memang harus dikosongkan karena ini pemimpin kita. Maka seluruhnya lewat pintu belakang. Pintu belakangnya jalannya masih belum selesai. Pengerjaannya ini luar biasa sangat cepat sehingga sampai sekarang sudah mendapat segitu itu sudah sangat lumayan sekali. Dan memang itu desainnya selesainya Desember. Karena itu bukan venue utama ya, bukan tempat utama untuk pertandingan pendukung. Tetapi tetap akan kita persiapkan. Namun demikian, kita berterima kasih, masukan saran itu penting bagi kami untuk terus memperbaiki. Sementara itu, Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa pemerintah pusat langsung turun tangan untuk menanggulangi masalah tersebut. Dito menegaskan bahwa pihaknya telah menelusuri terkait dugaan penyelewengan anggaran penyelenggaraan PON 21 serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Barreskrim Polri. Sebenarnya kita sudah menelusuri, alhamdulillah kalau yang di Aceh relatif lebih sempurna, tapi memang di Sumut ada beberapa titik di mana venue olahraganya itu sudah selesai, tapi memang venue pendukungnya beberapa ada yang belum 100%, di mana itu sebenarnya porsinya APBD atau daerah. Untuk masalah ini kami sudah melaporkan dan juga koordinasi ke Kejaksaan Agung di Jamintel dan juga Barreskrim Polri untuk menelusuri dan memastikan ini yang namanya pengerjaan ini harus sesuai spek dan 100% harus sesuai yang dibutuhkan dan pastinya harus sesuai kontrak juga. Menpora juga mengatakan pihaknya akan melakukan tindakan tegas kepada orang atau kelompok yang terlibat jika terbukti adanya pelanggaran. Tim Liputan BTV. Dan untuk membahas terkait dengan kasus ini lebih lanjut lagi sudah bergabung bersama kami secara virtual Ketua Panwasra PON ke-21 Aceh Sumut 2024, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Suwarno. Selamat sore Pak Suwarno. Selamat sore Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Pak, kita tahu ya bahwa terkait dengan fasilitas PON 2024 Aceh Sumut ini belakangan menjadi viral di sejumlah platform media sosial. Beberapa akun mengunggah terkait dengan keadaan fasilitas PON yang dinilai buruk. Bagaimana tanggapan Anda sebagai Ketua Panwasra? Baik Mbak, jadi terkait dengan penyelenggaraan PON ini, kita dihadapkan dengan beberapa situasi di mana ini merupakan PON yang pertama dilakukan di dua provinsi. Jadi selain Sumatera Utara, kami juga ada di wilayah Aceh. Pada saat kita mempersiapkan menuju ke PON, semuanya fokus kepada penyiapan venue. Seringnya pergantian pejabat baik di level gubernur maupun di bupati dan wali kota, ini dengan sendirinya merupakan satu dinamika tersendiri. Yang kami pahami khusus untuk di Sumatera Utara, itu yang dibangun oleh PUPR itu ada dua. Satu adalah kaitannya dengan stadion di kompleks Desa Sena, yang satu kompleks dengan lapangan yang digunakan untuk voli indoor. Kemudian satu lagi gateball terpisah. Kemudian yang lain adalah disiapkan oleh tuan rumah, dalam hal ini oleh PB PON Sumatera Utara. Beberapa venue
memang ini semuanya menjadi sorotan oleh semua pejabat, saya katakan, baik dari pusat, Kementerian Koordinator PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Olahraga, pejabat-pejabat gubernur, PJ pengganti, semuanya berfokus kepada venue. Apa yang kita lihat di lapangan, ada venue-venue yang memang agak belakangan. Kenapa? Venue itu sendiri dibangun di lingkungan sama dengan stadion yang disiapkan. Di situ ada beberapa venue. Stadion itu sendiri sebetulnya disiapkan untuk upacara penutupan. Kemudian di sebelahnya ada Stadion Madia yang digunakan untuk atletik. Itu oleh APBD, sudah selesai. Atletik sudah bermain. Sebelahnya lagi ada GOR untuk bela diri atau untuk martial art. Sudah selesai. Kemudian sebelahnya adalah volley indoor. Dari beberapa bangunan yang satu kompleks itu, Sumatera Utara ada beberapa keterbatasan anggaran di penghujung dari persiapan menuju PON, sehingga waktu itu diajukan untuk supaya mohon bantuan dari Kementerian PUPR ikut menangani masalah infrastruktur dan lingkungan yang ada di kompleks Sports Center di Sasina. Dari pekerjaan yang satu lokasi, akses infrastruktur jalan masuk itu masih dalam proses pengerjaan, makanya beberapa kendala ini menyebabkan ada beberapa jalan alternatif menuju ke venue. Karena kalau kita menggunakan jalan yang utama, yang nanti akan digunakan untuk upacara penutupan dan akses jalan menuju ke venue-venue itu, maka sekarang masih dalam proses pengerjaan. Waktu itu sudah sangat mepet. Yang kami tahu ada sekitar 4 atau 3 bulan terakhir baru mendapatkan persetujuan dari Kementerian PUPR dan dikerjakan oleh Balai. Ini pekerjaan stadion yang berat, ditambah lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, ditambah lagi infrastruktur, terjadi penumpukan pekerjaan di tempat yang sama. Bahkan kami pernah melihat antara pekerja infrastruktur yang dituntut untuk cepat selesai, dihadapkan dengan pekerjaan stadion yang juga harus cepat selesai. Nah ini saling berkoordinasi secara ketat karena bahan bakunya juga akan lewat jalan. Satu pihak alat-alat yang dibangun untuk stadion dan beberapa GOR juga lewat hal yang sama. Oleh sebab itu kami melihat pada prinsipnya adalah venue digunakan untuk pertandingan bisa. Stadion pada saat nanti upacara penutupan kita berharap juga akan bisa digunakan. Sedangkan atletik sudah, untuk volley indoor sudah. Kalau mungkin ada beberapa hal karena mungkin faktor hujan dan lain sebagainya, kemudian ada kendala yang disebabkan karena masuk daerah lewat bukan pintu utama, kami kira ini yaitu yang terbaik yang bisa kita lakukan sehingga pertandingan untuk volley itu sendiri bisa berjalan dengan baik. Proses volley ini memang dibangun paling belakang selesai gitu, Mbak. Jadi bagaimana kita untuk bisa mempercepat, bagaimana pengadaan peralatan, bagaimana pemasangan lampu, bagaimana untuk bisa memasukkan listrik dan air, ini merupakan sesuatu pekerjaan yang tidak ringan yang kami lihat di lapangan, Mbak. Baik, memang yang saat ini disorotkan terkait dengan fasilitas tempat volley indoor ini ya Pak ya. Namun para atlet juga mengeluhkan terkait dengan fasilitas PON 2024 yang lainnya. Nah, menjadi pertanyaan apakah dalam tahap perencanaan kemudian eksekusi ini bagaimana sebenarnya hasil yang diperoleh oleh tim Panwasra? Apakah ada evaluasi berkala dan juga survei untuk melihat sebenarnya ini jauh dari target atau sudah mendekati target dan apa solusinya ketika ternyata banyak dinamika yang juga mencampuri terkait dengan hasil akhirnya? Iya, jadi kalau tadi saya katakan pada saat awal cerita persiapan menuju PON semuanya hanya fokus kaitannya dengan venue. Padahal venue ini hanya merupakan satu bagian dari 14 bidang yang kita kerjakan. Setelah venue, maka kita berbicara pelatan. Peralatan yang dikerjakan oleh 2 PB baik Aceh maupun Sumut, dua-duanya mungkin sudah koordinasi sepakat untuk menunggu dukungan definitif yang diberikan oleh APBN sebanyak 15 cabur di Aceh, 15 cabur di Sumatera Utara. Dan ini waktunya sangat-sangat mepet karena baru sekitar bulan Juni itu baru ada angka definitif sehingga proses pengadaan peralatan ini juga dikejar oleh waktu. Hanya saja untuk Aceh mengambil
metode atau cara dengan berpedoman kepada e-katalog sehingga lebih simpel, sedangkan Sumatera Utara menggunakan dengan cara lelang. Ini juga menjadi satu kendala bagi kami untuk kita dorong untuk sama-sama e-katalog. Untuk Sumatera Utara mereka mengatakan kami akan memilih cara lelang. Karena mereka akan mengerjakan, kami nggak bisa untuk mengatakan ya kamu harus sama dengan yang ada di Aceh. Nah ini kendala sehingga di Aceh itu untuk peralatan lebih cepat mereka selesai, sedangkan di Sumatera Utara ini pada saatnya kita akan main yang pertama, contohnya seperti umpamanya senam. Senam itu sudah menjelang mau persiapan untuk memasang, masih tergopoh-gopoh sampai dengan terakhir akhirnya terjadilah pekerjaan-pekerjaan. Inilah kira-kira kaitannya dengan peralatan, sedangkan di luar dari peralatan pertandingan kita juga perlu overlay, Mbak. Nah, overlay ini yang kadang-kadang masih kita temukan agak lambat di lapangan. Baik, kemudian Pak Suwarno Menpora Dito Aryo Tejo dalam berbagai kesempatan juga mengatakan dirinya sudah menelusuri terkait dengan adanya dugaan penyelewengan anggaran untuk penyelenggaraan PON ke-21 ini. Apakah Anda juga melihat adanya indikasi tersebut dalam pelaksanaan PON 21 ini? Karena kan kita lihat kondisi venue-nya ternyata seperti ini. Ya, kalau berbicara tentang penyelewengan anggaran, kami tidak memfokuskan ke sana, Mbak. Kami hanya berpikir sekarang agar PON ini bisa berjalan sesuai dengan kami rencanakan, sehingga pertandingan demi pertandingan cabang per cabang itu akan bisa dilaksanakan. Jadi kami akan mendorong PB PON itu kaitannya dengan peralatan harus siap semuanya, overlay juga akan bisa dilakukan, pelayanan akomodasi, pelayanan transportasi dan pelayanan konsumsi, dan serta kesehatan dan pengamanan akan bisa kita atur. Kami sibuk untuk mengurus itu. Kalau kaitannya dengan penyelewengan dan lain sebagainya, mungkin yang tahu adalah PB PON atau mungkin dari bidang-bidang yang lain yang terkait. Kami hanya fokus sementara ini ya, untuk bagaimana agar pertandingan bisa berjalan dengan baik. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu tujuan untuk prestasinya maksimum, tujuan penyelenggaraan bisa berjalan, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Majen TNI Purnawirawan Suwarno, Ketua Panwasra PON ke-21 Aceh Sumatera Utara telah berbagi pandangan bersama kami di Berita 1 Sore. Salam sehat. Selamat sore, terima kasih Mbak.